Citrapreneur, UC People, bertemu kembali dengan saya Denny Bernardus dalam DB Talk episode ke-23. Hari ini saya masih di ruangan yang keren. Saya juga baru pertama kali nih itu berada di lantai 12 Universitas Putra. Nama ruangannya Lighting and Visual Merchandising, ya. Wah, ini banyak barang-barang unik. Ini pasti mereka yang suka mengembangkan otak sisi kanan, unsur kreativitas pasti suka nih model-model laboratorium seperti ini. Ada berbagai macam pendar lampu dengan suhu Kelvin yang berbeda, itu ternyata menciptakan suasana berbeda. Wah, kalau saya waktu mahasiswa arsitek zaman saya dulu lihat seperti ini, saya pasti jadi ahli perlampuan ini, ahli lighting ini, ya. Nah, UC People, Citrapreneur, tamu episode ke-23 ini adalah tamu yang dekat dengan kita, yaitu dari Universitas Ciputra, ya. Saya punya tamu namanya Mas Herman. Halo Mas Herman. Halo Pak. Ya, baik. Agak lama saya nggak ketemu sama Mas Herman. Perjumpaan saya dengan Mas Herman ini dahulu lebih sering ya, kalau saya mengajar di ya, tapi terus kena pandemi segala macam ya nggak ketemu ini. Nah, Mas Herman, sebelum kita ngobrol nih sudah mulai seru, Mas Herman ini belum memperkenalkan diri ke Citrapreneur dan UC People. Ayo. Halo Citrapreneur dan UC People, perkenalkan nama saya Suherman. Saya berada di Departemen FEH, Fakultas Entrepreneurship and Humaniora. Oke. Saya di FEH, itu jabatannya sebagai helper. Oke, ya. Jadi sudah dari tahun berapa Mas Herman ini bergabung di SEH ini, School of Entrepreneurship and Humanity? Kalau saya di FEH itu saya bergabung tahun 2012 Pak. Kontrak dulu, terus 2013-nya baru tetap. Oh, 2013-nya baru tetap. Wah, nanti kita gali ya bagaimana proses Mas Herman bisa menjadi karyawan tetap di Universitas Putra. Ini keren nih, UC People dan Citrapreneur, ya. Tidak ada sesuatu yang mudah ya dalam perjalanan hidup Mas Herman. Ternyata Mas Herman juga mengamini apa yang dikerjakan oleh Pak Ci, yaitu sekolah kesulitan, ya. Melalui segala kesulitannya ternyata dia bisa maju, ya. Keren Mas Herman, aku sudah dapat bocorannya. Nah, silakan Mas Herman diceritakan bagaimana Mas Herman ini sebelum bertugas di School of Entrepreneurship and Humanity itu. Ayo cerita dulu. Ini Pak, awalnya saya berada di SMA itu saya tidak ada niatan untuk kuliah. Tidak ada niatan kuliah, ya. Saya punya cita-cita yaitu ingin jadi tentara nasional. Oh, oke. Jadi TNI ya? Marinir Pak. Oh, oke. Saya daftar pertama kali itu coba-coba, saya udah tes lolos, tes di kesehatan saya gagal. Oh, oke. Saya break, saya benahi apa yang saya kurang. Terus saya gagal lagi Pak. Oh, gagal lagi 2 kali ya? 2 kali Pak. Mungkin tidak rezekinya atau apa ya Pak. Oke. Oh, oke. Terus saya jadi nganggur, terus saya tidak enak sama orang tua Pak. Saya udah gede kok jadi beban orang tua gitu. Saya cari kerjaan ke pabrik, ke sana sini, belum ada panggilan. Terus nah itu Pak, ada teman saya itu, saya katanya di UC ada lowongan. Oke. Tahu Pak apa itu OB, yang penting saya bisa kerja aja gitu. Oh, oke. Saya nggak tahu kerjanya OB itu apa, yang penting saya kerja, nggak jadi beban orang tua gitu aja Pak. Saya masuklah Pak di UC. Oh, itu ditempatkan di rektorat. Oke, iya. Saya di lantai 2. Iya Pak. Saya awal dulu tuh nggak tahu Pak, dunia kampus itu seperti apa Pak. Apa itu rektorat, apa itu BAA, saya nggak tahu. Oh, nggak ngerti ya? Tahu sama sekali Pak. Terus saya kerja di rektorat, ketemu Bapak. Waktu itu lantai 3 Pak. Masih gedungnya 1 aja dulu waktunya Pak. UC 1 Dok. Ya, Terus
2008 itu? Saya masuk 2010 Pak. Oh, oke. Saya masuknya 2008, jadi sampai 2010 saya di ruangan itu ya. 2000. Oke. Nah, setelah aku dari OB, yaitu terus ada Bu Lili yang ngobrol dengan saya ditawari mau bergabung di FPH gitu, terus ditawari gini-gini, terus saya udah izin Pak Victor waktu itu, Pak Yo. Dulu Bapak itu saya mau izin, Bapak kayaknya keluar kota atau kemana gitu. Oke, iya. Saya bertugas ngerangkap di housing waktu itu, masih banyak tugas untuk supervisi project-project. Iya, saya diminta tampil dulu di PH bantu MKE karena sebelumnya saya Pak. Ya, saya bergabung di PH tahun 2012. Saya kontrak 1 tahun Pak. Di FPH inilah Pak yang saya banyak belajar Pak. Banyak belajar dari pekerjaan, banyak belajar merubah mindset. Saya lebih belajar lagi apa sih Pak artinya entrepreneur itu Pak. Saya dulu nggak tahu Pak masalah kampus itu, makanya saya pas tetap itu 2013 saya bukan dipaksa ya Pak, saya diarahkan sama Pak Sandi. Oke. Ya, EIR kita. Dulu Pak Sandi dosen tetap Pak. Oke. Yang pegang kampus. Ya. Terus saya diarahkan, Mas ambil kuliah, ambil gini biar kamu ada gini biar ini. Terus saya kuliah Pak. Terus waktu itu saya juga bingung mau ambil jurusan apa. Konsul lagi Pak ke orang-orang, ke Pak Johan, Pak Nur. Terus pas makan siang gitu ngobrol dengan terus Pak Sandi, terus ambil ekonomi aja Mas gitu. Dapat ekonomi nanti pas penjurusan ambil marketing gitu Pak. Itu bidangnya Pak Sandi. Saya orang yang awam sekali Pak, saya nggak tahu apa itu marketing. Saya dulu dunia pekerjaan saya nggak tahu sama sekali Pak. Mulai dari akhirnya saya berjalannya waktu, saya kuliah semester 1, semester 3 sampai penjurusan di semester 6 itu, waktu itu saya ambil marketing Pak. Nah itu belajar, terus kata Pak Sandi, Mas kalau ada kesulitan nanti pun aku aja, nanti saya bisa kok bantu-bantuin. Akhirnya saya turun Pak Sandi Pak. Oke. Justru Pak Sandi itu apa ya Pak? Mentor ya? Betul Pak, mentor. Pak. Oke, nanti saya juga akan sampaikan terima kasih ke Pak Sandi ya. Pak Sandi ini teman kuliah saya S3. Pak. Ya, terus ya itu Pak. Tetapi itu saya lulus kuliah itu tahun 2017 Pak, kemarin saya lulus. Sudah saya kasihkan ABM gitu. Terus nah ini Pak ada yang sedikit menarik pas waktu saya kuliah. Sambil bekerja juga di sini saya sambil belajar Pak ke Pak. Apa itu sih Pak entrepreneurship? Kan orangnya kan kepo Pak istilahnya. Iya, kepo, betul. Mengerti akhirnya dengan teman kampus saya yang Ubara itu saya bikin grup. Bikin bisnis. Oke. Startup. Iya. Wah. Saya bikin bisnis itu jualan bebek Pak, ternak bebek. Oke. Saya ada anak teman kampus saya sama teman SMA lah. Yang teman SMA ini Pak yang punya lahannya itu luas. Saya tabung, dia mau. Terus kita patungan waktu itu masih 1 jutaan Pak. Iya. Akhirnya jalan-jalan banyak permintaan Pak, terus saya juga repot waktu itu Pak mengatur waktu. Terpenggalai itu kuliah saya Pak. Kalau nggak mungkin saya tinggal Pak, karena kerjaan itu sudah menjadi pokok saya, kewajiban saya. Terpenggalai nilai saya sering dimarahin dosen. Saya benar-benar repot sekali, tidak biasa Pak. Saya sama Pak Sandi akhirnya solusi. Waktu itu memang benar-benar apa ya Pak ya, benar-benar laris katakanlah Pak. Bisnisnya itu ya? Ya, karena kita orang ini kita bagi, yang marketingnya 2, saya teman saya yang anak Ubara itu yang yang jaga kandang Pak, yang istilahnya itu apa ya, yang memelihara lah Pak. Terus waktu itu ada namanya Pak Gama. Oke, Pak Gamaliel.
Waktu itu Pak Dama itu bisnisnya kan sapi pot. Betul. Pot lah. Beliau mau join dengan saya. Kayak itu Pak, mau diekspor juga karena ada. Oh, oke. Terus Pak Dama mintanya kontrak Pak. Lah kalau kontrak saya enggak mau Pak, karena kontrak nanti ngikat memberatkan ke saya Pak nanti. Saya enggak kontrak, saya jual seadanya, saya udah kerepotan. Pak minta kontrak, saya akhirnya enggak bisa memenuhinya. Itu berjalan, kita masih ini Pak, masih jualan terus. Nah itu pas 2014 Pak, itu bebek itu kena penyakit Pak. Ini peternak unggas ini memang masalahnya penyakit ya, tidak bebek, tidak ayam, tidak lele. Waduh, kalau kena penyakit langsung. Nah, terus gimana itu? Nah, itu bebek saya itu banyak yang mati. Terus saya konsul ke orang-orang peternak lainnya, beli obat ini. Obat apapun saya coba, Pak. Bisa sembuh. Tian. Ya cuma bisanya itu cuma mengurangi aja Pak. Awalnya tambah obat matinya katakanlah 50, dikasih obat separuhnya Pak 25. Tapi tetap mati terus Pak. Waktu itu saya kebingungan juga waktu itu, tidak ada pemasukan, begitu terus. Sampai berapa ekor itu bebeknya Mas? Satu hari itu bisa matinya itu 57 Pak. Enggak, jumlah populasinya semua? Jumlah populasinya ada 1000-an Pak. 1000-an ya, 1000 bebek ya? Soalnya saya sistemnya itu belinya agak remaja, saya gemukkan. Gemukkan waktunya mungkin 2 mingguan, saya jual. Saya belinya enggak kecil Pak, saya kejar ini Pak, kejar di tengah-tengahnya itu Pak, umurnya usia. Jadi bukan one day chicken atau one day apa ya, pitik kecil apa, bebek itu apa ya, meri. Enggak ya? Enggak Pak, itu terlalu lama Pak. Terlalu lama waktunya, juga apa ya Pak ya, rugi di waktu. Bagus sekali ini. Ini cocok dengan keuangan rumah tangga ini, lauk pauk ini. Keren. Setelah itu sudah Pak, akhirnya kita putuskan bertiga, akhirnya kita break dulu bebeknya, akhirnya kita jual semuanya, kita bagi 3 orang. Banyak itu Pak, karena itu tadi Pak, kita yang pertama kesulitan waktunya Pak, membagi waktu. Yang kedua, ini penyakitnya masih belum sembuh juga Pak, tiap hari mati terus Pak. Jadilah banyak kita tuh sedikit-sedikit nutupinya, terus lama-lama. Oke, ya jadi sekarang sudah S1, sudah lulus akhirnya, Mas? Sudah Pak, sudah. 2017 toh ya? Iya Pak. Oke. Ya bagus Mas Herman, jadi saya bisa memberikan cerita seperti yang apa dilakukan oleh Mas Herman tentang perjalanan karier seorang deputi GM di housing, di bidang yang sebelah di perumahan. Itu benar-benar dia berkarir dari waiter ya, dan waktu itu memang juga SMA ya, berbekal keberanian ya, kerja keras ya, didorong dengan kesulitan hidup ya, seseorang ini yang semula waiter itu menjadi seorang sales ya, kemudian naik sales berprestasi, tidak hanya sales yang berprestasi, akhirnya diberikan kesempatan menjadi seorang manajer marketing ya. Selama menjadi sales dia juga mengejar ketertinggalan kuliah ya. Dulu kan waktu jadi waiter kan ya, karena faktor ekonomi nggak punya dana untuk sekolah, wah akhirnya jadi sukses ya. Mas Herman, saya percaya dengan segala pengalaman hidup yang Anda lakukan, apa yang Anda raih sampai hari ini bukan merupakan akhir ya, tetapi masih merupakan entrepreneurial journey kalau orang Ciputra bilang ya. Perjalanan Anda masih panjang ya. Nah Mas Herman, section kedua saya ingin tahu, kalau misalkan Mas Herman ini kan sekarang sudah cukup lama nih di SEH ya, School of Entrepreneurship ini, apakah ada usulan yang bisa saya dengarkan untuk saya follow up dengan teman-teman di SEH agar kinerja, kontribusi dari Mas Herman dan teman-teman itu bisa lebih baik lagi? Nah, kira-kira apa nih
boleh karena faktor pandemi atau tidak ada kaitan dengan pandemi? Kalau di faktor pandemi ini kan teman-temannya ini kan pada kita WFO Pak ya. Iya. Kalau kemarin saya usul ke Bu ini dengan kerjaan saya yang di bidang helper ini, saya tidak bisa melakukan kerja WFH karena karena saya itu lebih ke lapangan Pak. Jadi kalau saya masuk kantor itu kerjaan itu ya ada terus Kak, maksudnya itu. Tapi kalau WFH saya itu enggak bingung ya secara maksimal Pak, karena yang WFH itu yang bisa mungkin admin atau dosen Pak. Kalau saya kurang cocok Pak. Pas pandemi awal itu saya usul ke Bu Lili, Bu saya masuk aja Bu. Karena saya kalau WFH saya kerepotan. Akhirnya saya masuk terus makanya. Ya ini terima kasih sekali Mas Herman. Nanti saya juga akan sampaikan ke Bu Lili. Saya sendiri mirip-mirip sama Mas Herman. Saya kalau work from home itu malah puyeng saya lebih baik work from office ya. Saya bisa menjaga kinerja saya, produktivitas saya begitu ya. Tidak terganggu oleh bantal guling kasur itu ya. Sebelum ngomong ke Bu Lili, saya juga pengen tanya Pak ke teman-teman helper lainnya yang helper ya. Mas Danu, Mbak Titi, aku tanya mereka apakah bisa WFH gitu dalam aktivitas kita cari-cari. Mereka juga ada yang bisa, ada yang nggak bisa dia Pak. Terus dia tanya ke saya, terus bilang kalau saya sih nggak bisa kalau 1 hari oke lah kita mas. Iya betul. Kalau itu kan saya nggak bisa. Iya. Sama dengan saya juga. Bagus sekali Mas Herman, itu masukan yang jujur dan saya hargai kejujuran itu ya. Sebagai integritas, profesionalisme, entrepreneurship itu tadi contoh yang bagus untuk integritas. Keren Mas Herman ya. Nah Mas Herman, pertanyaan saya terakhir, dengan semua perjalanan kehidupan mencapai S1, tadinya karyawan outsourcing, bisa nembus dari office boy, kemudian bisa sekarang menjadi karyawan tetap di Universitas Putra, helper, dan masih akan terus berkarir. Itu hal positif apa Mas yang Mas Herman bisa berikan ya, berupa pesan, berupa apapun ya. Saya pernah menerima sebuah nyanyian gitu, boleh, ayo silakan. Kalau saya ditanya seperti itu di UC, apa sih Pak yang dampak saya? Yang pertama saya bilang dulu, saya bersyukur sekali Pak masuk di UC Pak. Yes. Sangat bersyukur sekali. Karena di UC saya banyak belajar. Terutama karena saya di UC, saya bisa merubah mindset orang tua saya Pak. Orang tuanya kok berubah? Serius Pak. Karena gini Pak, ceritanya keluarga itu kan nggak ada yang kayak pengusaha atau katakanlah jualan gitu loh Pak, yang berbisnis gitu Pak, yang bawa usaha apapun. Karena orang tua itu ya, ayah saya dulu itu kerja di semacam kontraktor gitu loh Pak, pemborong itu Pak di bangunan. Saya juga dulu sering ikut ayah kadang. Jadi basic orang tua saya nggak ada yang Ya. Yusi belajar terus dari dosen, dari PLB, dari awalnya saya ajak Pak untuk berentrepreneurship. Orang tua saya bilang, wah nanti rugi, wah modalnya wah gini. Itu yang apa ya Pak ya, bikin saya penasaran, saya ingin merubah Pak, karena itu akhirnya lama kelamaan saya saya omongin terus orang tua saya kasih contoh yang real di saya. Ada yang orang jual martabak, dia bisa beli mobil. Nah itu saya kasih contoh Pak, lama kelamaan orang tua itu akan ikut Pak, dan sekarang akhirnya saya mau ngusulin usaha gini didukung 100% Pak. Keren. Iya Pak, akhirnya saya usul, ayo Bu gimana nih kita bikin kos-kosan kontrakan gitu Pak. Dulu saya ditolak Pak, nggak bisa Pak. Tanah itu nanti akan dijual Pak gitu. Karena itu tanah. Kalau dijual ke Ciputra ya nggak apa-apa Mas Herman. Ya ini UC People, Citrapreneur Mas
Mas Herman ini adalah orang Made, jadi kampung Made ini di Watu Lawang situ. Oh bukan ya? Oh di mana? Orang Direjo Pak. Oh Direjo. Oh oke. Saya pikir Mas Herman di Made sini enggak ya? Bukan Pak, Direjo. Oh ya kalau gitu tanahnya jangan dijual deh. Saya pikir. Enggak Pak. Akhirnya ya saya bikin kontrakan Pak. Oh sudah. Sudah. Wah. Tinggal 10%-an lah Pak. Wah, keren sekali. Mas Herman ini anak pertama begitu? Saya anak pertama Pak. Oh, keren. Ada adik-adik? Ada Pak, adik masih kuliah Pak. Oh, oke. Wah, adiknya kuliah ya. Dulu kakaknya nggak ada modal untuk kuliah ya. Wah, keren. Iya Pak. Juga. Oh iya, baik Mas Herman, terima kasih sekali ini ya, sesi 23 ini saya kira akan memberikan banyak inspirasi kepada citrapreneur dan UC People, di mana seorang Mas Herman yang tadinya karyawan outsource ya, karena luar biasa dia bisa memahami entrepreneurship ya, di UC ternyata bisa mendapatkan mentor. Beliau ini mau mendengarkan masukan sana sini, akhirnya merubah diri ya, berkuliah lagi, malah sekarang menjadi tulang punggung keluarga ya. Betul ya, luar biasa ini anak pertama. Keren Mas Herman ya, saya doakan supaya terus sukses ya bagi kariermu, bagi keluarga, dan utamanya juga bagi adik yang masih kuliah ya. Kita akhiri ya, kita berikan salam untuk para teman-teman citrapreneur dan UC People ya. Terima kasih UC People, citrapreneur, Tuhan memberkati dan salam entrepreneur.